Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, insyaallah perkenalkan, nama saya Rahma. Insyaallah hari ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Turki Utsmani, Safawi, Mongol, dan kerajaan Islam di Indonesia. Baik, kita langsung masuk aja ya di materinya, yakni yang pertama kita mau membahas dulu tentang latar belakang, di mana kekhalifahan Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal adalah 3 kerajaan besar yang mendominasi dunia Islam pada abad pertengahan hingga awal abad modern. Masing-masing kekhalifahan ini memiliki peran penting dalam perkembangan politik, budaya, dan agama Islam. Tidak hanya di wilayah mereka sendiri, tetapi juga di luar perbatasan mereka. Mereka memainkan peran strategis dalam hubungan antar bangsa, termasuk dalam bidang perdagangan, penyebaran ilmu, dan juga penyebaran ilmu pengetahuan, hubungan diplomatik antara timur dan barat. Kemudian, sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas dan kebudayaan Indonesia. Sejak masuknya Islam pada abad 13 hingga abad ke-16, kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, serta menciptakan pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Baik, kemudian apa sih peran pentingnya dalam sejarah? Yang pertama, kekhalifahan Turki Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani yang berdiri pada tahun 1299 dan bertahan hingga tahun 1922 memainkan peran sentral dalam dunia Islam selama lebih dari 600 tahun. Utsmani bukan hanya sebagai penguasa besar di wilayah Timur Tengah, tetapi juga sebagai pelindung dan pembela agama Islam. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah penguasaan atas kota Konstantinopel atau yang kita sebut dengan Istanbul saat ini, yakni pada tahun 1453, yang mengakhiri kekaisaran Bizantium dan memperkuat posisi Islam di Eropa Timur. Di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung, Turki Utsmani menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan seni, serta memiliki pengaruh besar dalam hubungan diplomatik antara dunia Islam dan Barat. Kekhalifahan ini juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dunia Islam dan melawan ancaman dari negara-negara Kristen Eropa pada masa itu. Kemudian, kekhalifahan Safawi. Kekhalifahan Safawi yang berdiri di Iran pada abad ke-16 dikenal karena memperkenalkan dan menyebarkan Islam Syiah sebagai agama negara, di mana ini menciptakan perbedaan yang signifikan antara Safawi dengan negara-negara Islam Sunni lainnya, termasuk kekhalifahan Utsmani. Safawi juga memainkan peran penting dalam menjaga wilayah Persia dari serangan luar dan peran penting dalam menjaga identitas Persia dalam dunia Islam. Selain itu, dinasti ini berkontribusi dalam perkembangan seni, arsitektur, dan sastra Islam, di mana Iran ini sebagai pusat kebudayaan Islam yang kaya raya. Safawi juga menjadi kekuatan yang menantang dominasi Turki Utsmani di Timur Tengah, di mana mereka menjalin persaingan yang berlangsung lama. Baik, kita beralih ke Khalifahan Mughal ya. Kekhalifahan Mughal yang berpusat di India sejak abad ke-16 dikenal karena kontribusinya dalam memadukan budaya Islam dengan budaya lokal India. Pada masa pemerintahan Akbar yang Agung, Mughal ini menjadi contoh toleransi agama dan pemerintahan yang adil, di mana menjadikannya sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia Islam. Kekhalifahan ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di India dan Asia Selatan, di mana pada masa kekhalifahan Mughal itu juga menciptakan salah satu warisan budaya yang meliputi seni, arsitektur seperti yang kita tahu ada Taj Mahal dan sastra. Meskipun mengalami tantangan dan keruntuhan di bawah penjajahan Inggris, pengaruh Mughal dalam membentuk kebudayaan dan identitas dunia Islam di Asia Selatan tetap bertahan. Kemudian, peran penting dalam sejarah bagian kerajaan Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebaran Islam dimulai pada abad ke-13 dan terus berkembang pesat hingga abad ke-16.
Dengan didirikannya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram, kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan dan kebudayaan Indonesia. Islam menjadi dasar bagi struktur sosial dan politik, serta membentuk identitas budaya yang khas di Indonesia. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berperan penting dalam perdagangan internasional dan interaksi dengan dunia Islam di Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara, di mana menjadikan Indonesia sebagai pusat pertemuan antara Timur dan Barat. Kemudian, Kekhalifahan Turki Utsmani ada di tahun 1299 sampai dengan 1922. Yang pertama adalah asal-usul, di mana didirikan oleh Osman I di Anatolia atau Turki modern pada akhir abad ke-13. Kemudian puncak kejayaannya, kejayaan terbesar di bawah Sultan Sulaiman yang Agung pada abad ke-16. Kemudian yang ketiga, wilayah kekuasaan, di mana meliputi wilayah besar termasuk Timur Tengah, Balkan, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Kemudian kontribusi di Islam, yakni penyebaran Islam, pembangunan masjid megah seperti Hagia Sophia, serta pengaruh dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, keputusan politik dan perang, di mana pengaruh politik dalam dunia Islam dan perang dengan negara-negara Eropa seperti Austria dan Persia. Kemudian penyebab keruntuhannya. Penyebab keruntuhannya adalah di mana kekhalifahan pada awal abad ke-20 termasuk Perang Dunia I dan deklarasi kemerdekaan Turki. Baik, kita beralih ke Kekhalifahan Safawi, ada di tahun 1501 sampai dengan 1736. Asal-usul di mana berdiri di Iran pada abad ke-16 oleh Shah Ismail I. Kemudian penyebaran Syiah. Safawi dikenal karena memperkenalkan Syiah sebagai agama negara yang membedakan Iran dari negara-negara Sunni lainnya. Kemudian adapun keunggulan budayanya, budaya dan seni, yakni kejayaan di bidang seni, arsitektur seperti Masjid Shah di Isfahan, dan penyebaran budaya Persia. Kemudian hubungan dengan Kekhalifahan Utsmani, Safawi terlibat dalam persaingan dan peperangan dengan Kekhalifahan Utsmani, khususnya mengenai wilayah di sekitar Irak dan Anatolia. Kemudian faktor keruntuhan. Faktor keruntuhannya berupa faktor internal seperti konflik ekonomi yang melemah, dan invasi luar yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Safawi. Kemudian Kekhalifahan Mughal pada tahun 1526 sampai dengan 1857, di mana asal-usul berdiri oleh Babur di India pada abad ke-16 setelah kemenangan di pertempuran Panipat. Kemudian puncak kejayaan di bawah Akbar yang Agung pada abad ke-16 hingga 17 yang dikenal karena toleransi agama dan kebijakan pemerintahan yang efisien, di mana pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Akbar ini toleransi agama itu sangat tinggi. Saking tingginya sampai-sampai Raja Akbar ini menciptakan agama baru di mana dalam satu agama itu digabung seluruh agama mulai dari Buddha, Islam, Hindu, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke keberagaman budaya, di mana penyebaran Islam di India serta pengaruh besar terhadap seni, arsitektur seperti Taj Mahal dan sastra. Kemudian perang dan penyatuan India, di mana mendirikan kerajaan besar dengan menaklukkan banyak kerajaan di anak benua India. Kemudian adapun faktor keruntuhannya, di mana dekat dengan invasi Barat, perpecahan internal, dan akhirnya disingkirkan oleh penjajahan Inggris. Kita beralih ke kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah penyebaran Islam, di mana masuknya Islam itu melalui perdagangan seperti yang telah sama-sama kita ketahui, melalui perdagangan, kemudian dakwah dan interaksi dengan kerajaan-kerajaan Islam di India, Arab, dan Persia. Nah, kemudian penyebaran Islam di pesisir Jawa dan Sumatera. Kemudian kerajaan Islam di Sumatera, di mana Kesultanan Aceh sebagai contoh kejayaan kerajaan Islam yang berpengaruh besar pada abad ke-16. Kemudian kerajaan Islam di Jawa, yakni Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa diikuti oleh Kesultanan Mataram yang berkembang pesat.
Kemudian kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi, di mana Kesultanan Banjar dan Makassar yang paling berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Kemudian peran dalam perjuangan kemerdekaan, di mana kerajaan-kerajaan Islam yang memainkan peran dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemudian pengaruh hingga saat ini adalah dampak kerajaan-kerajaan Islam terhadap kebudayaan, sistem pemerintahan, dan agama di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai di bagian kesimpulan, di mana saya bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut, di mana kekhalifahan Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal serta kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk sejarah dunia Islam dan peradaban global, di mana ketiga kekhalifahan ini tidak hanya menguasai wilayah yang luas, tetapi juga berkontribusi dalam perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni Islam. Turki Utsmani menjadi pelindung utama dunia Islam di Eropa dan Timur Tengah, di mana Safawi kemudian memperkenalkan Syiah sebagai agama negara, sementara Mughal menggabungkan budaya Islam dengan tradisi lokal India, kemudian menciptakan warisan kebudayaan yang kaya. Kemudian di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram juga memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam dan pembentukan identitas budaya serta sistem pemerintahan berbasis Islam. Kemudian pengaruh yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan ini masih tersisa hingga saat ini, baik dalam aspek budaya, agama, maupun politik. Kemudian melalui interaksi perdagangan, dakwah, dan hubungan diplomatik, mereka membentuk jaringan yang menghubungkan dunia Islam dengan wilayah lain, di mana hal tersebut menjadi alasan di mana kuatnya solidaritas umat Islam, serta menciptakan warisan budaya yang membentuk identitas dunia Islam. Dengan demikian, sejarah kekhalifahan ini bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam memahami dinamika politik dan sosial dunia Islam saat ini. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.